Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas hukum Newton bekerja pada benda yang ditarik dengan gaya miring ke atas pada lantai kasar dan benda tersebut tetap diam. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan gambar atau ilustrasi jika benda tersebut ditarik dengan gaya miring ke atas. Jadi ada seseorang yang sedang menarik benda dengan posisi miring ke atas. Nah, langkah pertama yaitu adik-adik harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Baik, yang pertama ada gaya tarik dengan posisi miring ke atas. Nah, kita beri lambang dengan huruf F besar. Yang kedua, benda tersebut ada gaya berat. Nah, jadi gaya berat benda dilambangkan dengan huruf V dengan arah ke bawah. Yang ketiga ada gaya sentuh atau gaya normal akibat kedua benda saling bersentuhan. Yang ketiga ada gaya gesek yang melawan arah gerak benda. Nah, gaya gesek tersebut diberi lambang dengan huruf F kecil, arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, selanjutnya kita proyeksikan vektor F terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga terjadilah gaya-gaya yang saling tegak lurus. Kita perhatikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor F kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudut yang dibentuk yaitu antara vektor F dan vektor Fx atau pada arah mendatar, sehingga pada sumbu Fx menjadi Fx cos theta dan pada sumbu Y menjadi Fy sin theta. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Setelah kita memahami gaya-gaya yang bekerja, maka dengan mudah kita menerapkan hukum Newton atau gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana benda tersebut ketika kita beri gaya tetapi benda tersebut tetap diam. Langkah yang pertama yaitu kita perhatikan pada sumbu X. Ya, kita perhatikan pada sumbu X, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Yang pertama ada F cos theta dan ada F kecil atau ada gaya gesek. Nah, karena benda tetap diam maka kita gunakan gaya gesek statis atau Fs, sehingga F cos theta kurang Fs. Kenapa kurang? Karena dia arahnya ke kiri atau berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga hasilnya F cos theta sama dengan Fs. Min Fs pindah ruas ke kanan jadi positif. Oke, selanjutnya pada sumbu Y ada sigma Fy sama dengan 0. Nah, adik-adik harus perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu ada F sin theta tambah gaya normal atau N kurang V atau kurang gaya berat. Kenapa kurang gaya berat? Karena gaya berat berlawanan dengan arah gaya normal dan F sin theta, sehingga F sin theta tambah N sama dengan V. N sama dengan V kurang F sin theta. Jadi F sin theta kita pindah ruas ke kanan jadi negatif. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, selanjutnya adik-adik kita sudah mempelajari pada video sebelumnya mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek statis Fs itu rumusnya mu s kali n atau mu s kali gaya normal, sehingga F cos theta sama dengan mu s kali n. Perhatikan, Fs kita ganti dengan mu s kali n atau koefisien gesek statis kali gaya normal. Selanjutnya, perhatikan kita tuliskan kembali F cos theta sama dengan mu s kali n. Nah, di sini gaya normal kita ganti lagi dengan V kurang F sin theta.
sehingga kita mendapatkan F cos theta kurang mu S kali M kali G kurang F sin theta. M kali G itu adalah rumus gaya berat, jadi V kita rubah menjadi M kali G, sehingga kita memperoleh rumus benda ditarik dengan gaya F miring ke atas dan tetap diam adalah, nah adik-adik bisa perhatikan setelah kita mendapatkan rumus tadi, kita bisa tuliskan kembali. Oke, jadi rumusnya F cos theta sama dengan mu S kali M kali G kurang F sin theta. Nah, ini adalah persamaan jika rumus tersebut jika benda tersebut tetap diam. Oke, pembahasan mengenai hukum Newton. Pembahasan mengenai hukum Newton benda